Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Pariki. Saya dari kelas MJ 502. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen risiko, yaitu dengan judul Identifikasi Risiko SDM dalam Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia. Kesenjangan kompetensi tenaga kerja, kurangnya keterampilan teknis. Banyak tenaga kerja di Indonesia belum memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan industri modern, terutama dalam sektor manufaktur, teknologi, dan jasa. Pendidikan yang tidak selaras dengan industri, kurikulum pendidikan seringkali tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja menyebabkan lulusan sulit beradaptasi dengan pekerjaan yang tersedia. Lalu untuk tingkat turnover karyawan yang tinggi, ketidakpuasan terhadap gaji dan benefit, banyak pekerjaan berpindah kerja karena merasa kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja. Minimnya kesempatan karir, karyawan yang tidak melihat jalur promosi yang jelas cenderung mencari peluang di tempat lain. Lalu ada kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja berisiko tinggi, terutama di industri pertambangan, konstruksi, dan manufaktur. Kecelakaan kerja menjadi ancaman serius. Kurangnya kepatuhan terhadap standar keselamatan, banyak perusahaan belum menerapkan prosedur keselamatan kerja yang memadai meningkatkan risiko cedera atau kematian di tempat kerja. Kurangnya adaptasi terhadap teknologi. Resistensi terhadap digitalisasi banyak pekerja terutama yang lebih senior kesulitan beradaptasi dengan otomatisasi dan teknologi baru, investasi teknologi yang terbatas, beberapa perusahaan masih enggan menghadapi sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisien tenaga kerja. Penilaian risiko SDM. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah berikut adalah menilai dampak terhadap produktivitas tenaga kerja dan kelangsungan bisnis perusahaan. Penilaian dilakukan dengan melihat dua aspek utama, yaitu yang pertama, kemungkinan terjadinya risiko. Risiko seperti rendahnya keterampilan tenaga kerja atau turnover tinggi cenderung terjadi secara berulang di banyak industri. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau perkembangan teknologi juga bisa mempercepat terjadinya risiko tertentu. Dampak risiko terhadap produktivitas dan keberlanjutan bisnis, dampak tinggi, kecelakaan kerja yang menyebabkan cedera serius atau kematian dapat berujung pada tuntutan hukum dan merusak reputasi perusahaan. Dampak sedang, turnover karyawan yang tinggi bisa menyebabkan kehilangan pengetahuan organisasi dan meningkatkan biaya rekrutmen. Lalu, dampak rendah, resistensi terhadap teknologi bisa diatasi dengan pelatihan dan sosialisasi yang efektif. Strategi mitigasi risiko SDM. Untuk mengatasi risiko-risiko di atas, perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi mitigasi yang sesuai dengan konteks bisnis mereka, yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kolaborasi dengan institusi pendidikan, perusahaan dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga pelatihan untuk menciptakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Program upskilling dan reskilling memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren industri. Lalu ada mengurangi tingkat turnover, peningkatan sistem remunerasi menawarkan gaji yang kompetitif, tunjangan tambahan, dan bonus berbasis kinerja agar karyawan lebih termotivasi untuk bertahan. Program pengembangan karir menciptakan jalur promosi yang jelas dan peluang pengembangan diri untuk meningkatkan loyalitas karyawan. Lalu pada poin berikutnya, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, penerapan protokol keselamatan yang ketat menghadapi standar keselamatan internasional seperti ISO 4500 untuk memastikan lingkungan kerja yang aman. Pemberian asuransi kesehatan dan program kesejahteraan menyediakan perlindungan kesehatan bagi karyawan untuk mengurangi risiko cedera dan penyakit akibat kerja. Lalu untuk poin terakhir yaitu mengadopsi teknologi dan inovasi, otomasi proses kerja menggunakan teknologi seperti AI dan Internet of Things atau IoT
Untuk meningkatkan efisien dan mengurangi kesalahan manusia, pelatihan digital mendorong karyawan untuk mengadopsi teknologi baru melalui program pelatihan berbasis digital. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan penerapan manajemen risiko SDM yang efektif akan membantu perusahaan di Indonesia mengatasi berbagai tantangan yang menghambat produktivitas tenaga kerja. Dengan strategi mitigasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang mengurangi tingkat turnover, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan memanfaatkan teknologi yang meningkatkan daya saing mereka. Agar strategi ini berhasil, butuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, industri, dan institusi pendidikan untuk menciptakan ekosistem tenaga kerja yang lebih adaptif dan kompetitif di era modern. Terima kasih atas presentasi dari saya. Untuk link berita ada di depan, yaitu ini identifikasi resiko SEM. Mungkin nanti saya sertakan linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.